langit dan bumi, penguasa. Iya, dia yang menguasai langit dan bumi itu dari ujung ke ujung. Tapi begitu kata Tuhan, dia sang penguasa, dia lebih besar. Sang penguasa artinya yang menciptakan langit dan bumi. Jangan salah. Itu. Artinya Bunda di sini tetap tidak terima ya? Bang, kalau Yesus juru selamat saya terima karena original teks juru selamat. Tapi kalau Tuhan itu tidak. Original teks Tuhan. Kita itu ya, saya kalau ininya saya nggak terima. Ya, karena memang itu bohong. Jangan kita membawa sesuatu yang kebohongan, Bang. Itu sama aja kita menipu. Kita berbicara, saya berbicara di sini, Abang berbicara di sini, bukan saya ngomong bukan buat Abang, tapi buat teman-teman saya di bawah. Begitu juga Abang ngomong ke saya bukan buat saya, tapi buat teman-teman di bawah, narasi buat mereka, edukasi buat mereka, edukasi. Jadi kita jangan membohongi mereka. Kalau di original teks juru selamat, iya memang juru selamat. Itu original teksnya juga juru selamat, iya. Tapi kata Tuhan tidak di original teks Tuhan, bukan Tuhan. Kita jangan membohongi mereka, Bang. Gak boleh. Saya juga tidak berbohong di sini. Kalau kata juru selamat, iya juru selamat memang benar. Tapi kata Tuhannya itu tidak benar, Tuhan ditambahin. Iya, dia Yesus Kristus benar, Bang. Dia Yesus Kristus benar. Di original teks juga Yesus Kristus benar. Tapi Tuhannya tidak. Tuhan. Saya kalau ya benar saya benarkan. Kalau salah mana mau saya benarkan. Saya nanggung dosanya. Tak mau saya. Gitu. Tapi kalau abang masih bersikeras, silakan. Tapi ingat, ya, ingat original teks, Bang. Itu silakan. Begini Bunda, kalau saya nggak ngoyo ya, artinya lawan bicara saya berpendapat beda dengan saya dalam sebuah diskusi, saya terima. Bang, ini bukan saya tidak berbeda pendapat, Bang. Saya menceritakan kebenaran, bukan beda pendapat. Abang yang tidak mau jujur. Ini masalah kejujuran. Abang tidak mau jujur di sini. Jangan salahkan saya. Saya jujur. Abang tidak. Itu urusanmu. Selesai. Lanjut. Begini Bunda, kata Tuhan dan Tuhan itu bagi Bunda itu sesuatu yang apa ya? Yang agak kontroversial ya. Maksudnya tapi kontroversial? Maksudnya? Ya, artinya kan kalau kami mengatakan Yesus Tuhan, pihak Bunda kan enggak. Karena Abang bohong. Iya. Itu aja ya udah silakan, nggak apa-apa. Kalau kalian bersikeras, ya nggak apa-apa, Bang. Sekarang gini, Bunda, kami terima itu walaupun kami disebut pembohong kok atau apa kami terima. Gini, maksud saya itu begini Bunda. Tadi ada yang saya tangkap dari pernyataan Bunda begini. Yesus adalah juru selamat. Oke, itu kami terima. Itu tadi perkataan Bunda. Ya memang tertulis kan, saya nggak bohong kan? Memang tertulis kan tadi? Ya kan saya nggak bohong. Anda, maksudnya gini, Bunda terima Yesus Kristus adalah juru selamat. Iya karena tertulis Bang. Saya nggak bisa nolak itu kan tertulis. Kalau saya menolak, saya berbohong. Abang yang di sini bohong. Itu coba silakan. Maksudnya itu begini. Makna dari juru selamat di pengertian Bunda itu apa? Iya, juru selamat menyelamati. Kenapa? Menyelamatkan, iya. Kenapa? Ya, menyelamatkan siapa Bunda? Ya menyelamatkan orang-orang di sekeliling, menyelamatkan jemaatnya. Kenapa? Jemaatnya dalam hal ini enggak termasuk Bunda. Saya jemaatnya Yesus. Iya, maksudnya Enggak. Saya bukan jemaat ya. Saya bukan jemaatnya Yesus, bukan. Ya, Bunda kan terima Yesus Kristus itu adalah juru selamat. Iya, dia juru selamat. Ya. Juru selamat siapa? Ya jemaatnya, umatnya. Berarti Bunda enggak menerima Yesus sebagai juru selamat Bunda sendiri, enggak? Karena saya bukan umatnya Yesus. Gimana? Oke, baik. Ya, maksudnya simpel aja dijawab. Oh, enggak gitu. Kan saya jawab, dan bukan. Kan saya jawab bukan. Siapa dia jawab? Oke, baik. Oke, Sekarang saya tanya balik. Yesus di situ kan di dalam Bible Yesus adalah juru selamat. Menyelamatkan siapa? Kita mengkonfirmasi dia bukan hanya untuk juru selamat orang Yahudi dan orang Kristen, tetapi untuk segala bangsa. Segala bangsa. Ya, ada ya. Di mana ayatnya?
Ini kalau udah campur ayat ini memang ribet juga nih Bunda. Lagi pakai HP gampang. Kalau aku pakai buku karena HP ku satu. Iya. Bunda ini nggak sholat kah? Belum bang, belum masuk. Iya. Mau kabur bilang aja. Oh enggak lah. Enggak, saya takutnya malah Bunda udah bosan gitu ya. Kalau mau kabur bilang aja. Nggak apa-apa, tinggal sini loncat. Takutnya Bunda udah bosan sama saya kan? Jadi aku kasih tahu nih ya, biar abang paham nih ya. Abang nggak nanya. Aku tipe orang kalau nggak ditanya nggak mau jawab, tapi aku kasih tahu kebocoran nih ya. Aku kasih tahu. Kenapa saya mengatakan saya bukan umatnya Yesus? Karena memang saya bukan umatnya Yesus. Bahkan Yesus pun nanti datang, Isa ya. Karena tidak ada dalam Al-Quran kami tentang Yesus, adanya Isa. Bagi kami bukan umatnya Isa. Kami umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Saya kasih tahu di situ. Makanya saya bilang saya bukan umatnya Yesus, saya umatnya Nabi Muhammad. Nah, Yesus pun nanti Nabi Isa, kami bukan umatnya Nabi Isa, kami umatnya Nabi Muhammad. Yesus, Nabi Isa pun nanti datang bukan untuk kami, untuk kalian. Baik, Bunda, ini salah satu dari sekian ayat yang saya dapat ya. Di Lukas 24 ayat 47 harus saya pertanggungjawabkan bahwasanya kedatangan Yesus, kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga itu bukan milik untuk orang Yahudi dan orang Kristen saja. Ya, tetapi untuk segala bangsa. Di Lukas 24 ayat 47, Bunda. Silakan. Oke, ya. Lukas 24:27 ya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan Bunda, 47 ayat 47. Oh, Lukas 47. Lukas 24 ayat 47. Lukas berapa? 24 ayat 47. Ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem ya. Kenapa? Ya, itu kan tadi saya katakan Yesus itu juru selamat bukan untuk satu bangsa saja, tetapi segala bangsa. Iya. Tapi Bunda lebih memilih untuk mereject dia toh? Tidak. Iya memang, karena di dalam kami, ajaran kami ya, memang dia datang mengampuni seluruh bangsa, seluruh bangsa, memang ke seluruh bangsa, tapi bukan ke seluruh umat, bukan ke seluruh agama, ke seluruh bangsa. Di bangsa Indonesia ada kalian orang kafir, gimana sih? Baik. Tetap bersama ya. Oke, saya tahu. Yang pasti saya di Indonesia ada kalian yang menuhankan dia. Ya benar, ke seluruh bangsa, tapi bukan ke seluruh umat. Karena kami umat Nabi Muhammad. Iya benar. Kan di Indonesia ada kalian yang menuhankan dia. Gimana sih? Oh, gimana sih? Iya, oke. Iya. Jadi Bunda menolak itu semua. Bunda mengakui Yesus adalah juru selamat. Iya. Bunda sempat tadi di awal mengklaim bahwasanya dia hanya untuk umatnya. Ya kan? Iya, untuk umatnya. Ayat selanjutnya saya sajikan bahwasanya Yesus datang itu bukan untuk kepada satu bangsa, tetapi segala seluruh bangsa. Iya, seluruh bangsa. Paham nggak umat sama bangsa itu, paham nggak? Paham nggak? Ya, bangsa kita, bangsa Indonesia. Iya, tapi paham nggak umat sama bangsa itu, paham nggak? Paham. Apa coba? Ya, umat itu kan sekumpulan orang-orang yang percaya kepada Nabi, seperti itu ya. Bukan sekumpulan percaya, Bang, bukan. Pengikut, sekumpulan pengikut kepada Nabi, ya kan? Ya, bukan sekumpulannya, pengikut. Nah, kami ini pengikut Nabi Muhammad, gitu ya. Kenapa kami dikatakan pengikut Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad, adanya Nabi Muhammad, barulah kami ada. Nah, kenapa kalian pengikut Yesus sampai hari ini? Ya karena kalian masih menuhankannya. Sementara di dalam Bible juga dinyatakan bahwa ini ya, kayaknya abang mau pergi, sebelum abang pergi, karena dijelaskan di dalam Bible, dijelaskan sama dia, sangat-sangat dijelaskan. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, tapi kalian tuhankan. Nah, kenapa nanti Yesus datang ke dunia tidak untuk kami? Karena kami tidak menuhankannya. Kami tidak menuhankannya.
menuhankannya. Jadi kami nggak, dia datang bukan untuk kami tidak menuhankannya. Kami tetap kepada prosesnya. Nih seandainya Yesus datang nih, gudug Yesus datang Yesus. Dia akan mencari kalian, bukan mencari kami. Kenapa dia mencari kalian? Karena kami tidak pernah menuhankan dia. Justru dia akan mengatakan, kalian hebat. Saya saja ingin menjadi pengikutnya Nabi Muhammad. Yesus aja ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad. Kalian hebat. Ya, akhirnya kami tidak dihiraukan. Kalian yang dicari. Yaitu dia akan mematahkan salib, memusnahkan babi. Itu memusnahkan apa? Mengatakan kepada kalian, saya tidak pernah menyuruh kalian makan babi. Kenapa kalian makan? Gitu. Saya tidak pernah menyuruh kalian membuat salib. Kenapa kalian buat? Dadah. Pesawat. Udah ke bandara ya? Rumah kami dekat bandara. Oh iya, Kuala Namu. Enggak, aku bukan di Kuala Namu. Aku bukan di Medan, Tanjung Pinang. Oh, Tanjung Pinang. Jadi itu bang, jadi itu ya. No, tuh Yesus datang memang iya untuk segala bangsa. Di bangsa mana? Bangsa Indonesia ya kan? Ya, dia di Indonesia ini ya ada kalian. Bahkan di pelosok-pelosok pun Yesus bakalan datang karena ada. Sebenarnya Yesus gak datang sih, kalian yang datang nanti berkumpulan, ngumpul. Ada Yesus di sana, ada Yesus. Dan Yesus akan mengatakan kepada kalian, saya bukan Tuhan. Saya tidak pernah mengatakan Tuhan. Nah kalian akan bertanya, kok gak datang sama mereka orang Islam? Pasti Yesus bersenyum. Kalian ini memang lucu, kata Yesus. Kalau aku jadi Yesus, kalian itu memang lucu. Kan mereka tidak menuhankan aku, ngapain aku datang untuk mereka? Kan mereka punya Allah, ya kan? Mau saya sampaikan begini Bunda. Oke. Menurut Bunda mana yang lebih baik? Ada seseorang yang mengaku ahli, tapi sesungguhnya dia tidak ahli. Tetapi ada orang yang tidak perlu menggembar-gemborkan dirinya ahli, tetapi dari gerak-geriknya, dari tingkah langkahnya, dia adalah sesungguhnya si ahli itu. Menurut Bunda mana yang benar? Yang Bunda Apa tadi? Ada seorang ahli tapi dia tidak ahli. Bukan, ada seorang ahli. Ahli itu kan banyak ya. Saya menggunakan bahasa umumnya aja. Dia ahli di bidangnya, tetapi dia tidak perlu menggembar-gemborkan dia seorang ahli. Iya. Tapi orang lain yang mengatakan dia ahli. Iya. Karena orang lain yang menyaksikan itu, ketika dia berbuat sesuatu, memang dia ahli atau pakar di bidangnya. Seperti itu ya. Dan satu lagi, ada orang yang memang gemar menggembar-gemborkan dirinya ahli, padahal dia tidak ahli. Menurut Bunda, mana yang Bunda pilih di antara dua pilihan yang saya Yang nomor 1. Itu. Seperti itulah yang mau saya maksud kepada Yesus. Nah, Yesus memang secara yang seperti Bunda tuntut harus ada keluar dari mulutnya. Yesus, akulah Tuhan sembala aku. I am a God. Ya kan? Worship me. Dia nggak perlu mengatakan seperti itu. Tapi orang-orang yang hidup di zamannya itu, ketika dia mereka menyaksikan baik pengajarannya, ya kan? Baik tindak tanduknya, baik konsistensinya, sungguh dia merujuk kepada Tuhan itu sendiri. Bahkan tanda-tanda ajaib yang diperbuatnya. Oke, udah saya paham, saya panjang. Berarti kalau yang menggembor-gemborkan itu nggak bagus gitu ya? Jelas, itu biasanya kan penipu. Oh, oke, tepuk tangan teman-teman. Berarti Elohimmu gak bagus ya? Bang, sebelum memberikan narasi dibaca Bibilmu dari Kejadian sampai Wahyu. Di dalam perjanjian lama, Elohim pernah mengatakan, aku Tuhan Allahmu. Berarti dia sombong ya. Elohimmu sombong. Memang tidak patut dia jadi Elohim. Oke, Bunda. Oke, itu ini. Baik. Sebelum kau membaca Bibel, bang, baca Bibelmu dari Kejadian sampai Wahyu, ketabok lagi kita tadi, bang. Ingat ya, di perjanjian lama Elohim pernah mengatakan, aku Tuhan Allahmu. Jangan ada ilah-ilah lain selain aku. Selamat datang di kebenaran. Oke, terima kasih Bunda sudah. Dia mau kenakan ke Nabi Muhammad. Sementara Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan, aku seorang rasul, tidak pernah. Nabi Muhammad tidak pernah membanggakan diri, aku seorang nabi, tidak pernah. Justru yang mengatakan itu adalah para sahabat. Para sahabat yang menggemborkan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Seorang ini itu adalah para sahabat. Nabi Muhammad tidak pernah menyombongkan dirinya, menyebut dirinya sebagai rasul, tidak pernah. Bahkan dia gemetar dinyatakan sebagai rasul. Bentar bang,
Itulah Nabi Muhammad, Bang. Kalau ada mengatakan itu justru Bibelmu yang kena, Bang. Elohimmu pernah mengatakan, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah-ilah lain selain aku. Sombong sekali ternyata Elohim. Bunda, terima kasih. Bunda, Ya, silakan. sudah berpendapat dengan perkataan saya. Justru yang saya tunggu dari Bunda. Artinya Bunda ketika mengatakan Elohimmu di perjanjian lama pernah mengatakan itu, berarti Bunda secara tidak langsung mengakui Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus adalah Elohim juga yang ada di perjanjian lama. Mulai lagi ngeles. Bang, Yesus itu ada di perjanjian baru, di perjanjian lama gak ada Yesus. Ngeles lagi. Asal giliran ketabok lari, giliran ketabok lari. Dasar. Giliran ketabok lari, giliran ketabok lari. Bunda ingat dong, Tadi Abang mengatakan, yes, ini dengerin ya. Tadi dia mengatakan, Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Tapi murid-muridnya yang mengatakan, dia ini, dia itu. Dia mengatakan bahwa orang yang selalu menggembor-gemborkan diri adalah orang yang gak sombong gitu ya. Nah, sekali kutabukkan ke Elohimnya, secara tidak langsung, Bunda mengatakan Yesus adalah Elohim. Gak konsisten kok ngomong, baluap. Udah lah Bang, ganti pemain. Udah ganti pemain, udah lah. Selamat siang, selamat belajar. Capek juga. Ngeles, tukang bohong. Gak konsisten. Tadi katakan kalau dia menggembar-gemborkan dirinya, dia adalah orangnya sombong. Nah, Yesus begitu. Yesus dia tidak pernah mengaku Tuhan. Justru murid-muridnya mengakukan. Nah, dia membanggakan. Giliran ku kenakan, Elohimnya pernah mengaku dia adalah Tuhan. Aku adalah Allahmu. Jangan ada ilah-ilah lain selain aku. Dia bilang secara tidak langsung Bunda mengatakan Yesus adalah baru apa? Dasar gak konsisten, tukang bohong. Dasar baluap. Capek juga ya tuh. Asal dikenakan ini, asal kenal udah berapa kali ketabuk, nggak ada menang, satu pun nggak menang dia. Ya oke, selama kena mataku. Selamat siang Leonardo Iksan ya. Halo. Iya, Leonardo Iksan, selamat siang, agama apa? Selamat siang Bu, saya Kristen Katolik. Saya Nasrani. Jangan bilang Nasrani, udah nggak ada Nasrani sekarang Bang. Saya Katolik. Oke, Katolik. Oke, silakan Abang bertanya dulu dah, biar kita topik baru aja. Ya aku nggak bertanya Bu, aku mengenalkan tadi siapa tadi yang bilang itu. Menurut saya Bu ini loh, yang menurut saya itu yang mengetahui agama Kristen cuma orang Kristen, yang mengetahui agama Muslim cuma orang Muslim. Sehingga debat ibu itu ngomong dari awal sampai akhir nggak ada yang benar Bu, menurut saya, nggak ada yang benar, ataupun nggak ada yang benar. Gak ada yang benar, siapa satu pun gak ada yang benar. Jadi tadi aku ngomong gak benar gitu. Sama sekali nggak ada yang benar, karena ibu nggak paham. Oh, sama sekali nggak ada benar. Oke, di mana benar? Oke, sekarang kalau Anda merasa benar, sebutkan satu data yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Silakan jawab. Bu, saya dididik dari kecil. Silakan ngajarin saya, kamu bilang saya salah. Sebutkan satu data di mana tertulis Yesus adalah Tuhan. Soalnya saya debat-debat Di kalian. mana tertulis Yesus adalah Tuhan? Cepat satu data. Di mana tertulis? Saya bukakan. Ini Bible-mu kan? Saya buka. Dulu Bu. Di mana tertulis? Gak ada gini loh. Di mana tertulis Yesus mengaku dirinya Tuhan? Ayo. Kalau saya bilang di hati yang menulis. Di mana tertulis Yesus mengaku dirinya Tuhan? Kalau saya bilang di hati. Kalau kamu merasa agamamu benar, jawab saja. Di hatiku yang menulisnya Bu. Di mana? Oh ya, coba buka datanya di hatimu, buka datanya. Ayo. Ya udah, yang paling benar ya itu. Iya, di mana datanya? Di hatimu di nomor berapa? Coba bukakan hatimu. Coba bukakan hatimu. Di mana datanya? Buka dong. Ayo, mau lihat kami. Ayo. Mungkin dibuka-buka, di pamer-pamer. Aduh, dibuka dong. Itu namanya kamu pembohong. Itu namanya
kamu pembohong, nggak bisa nunjukin data. Bohongnya di mana? Di hatimu di nomor berapa? Loh, Loh, menurut saya kan di hatimu di nomor berapa? Udah sebutkan. Di hatimu di nomor berapa Yesus mengaku Tuhan? Nomor 1, Bu. Nomor Segalanya 1. buat saya. Apa kata-katanya Ya, di segalanya situ? buat saya. Dia Dia Tuhan apa saya, dia kata-katanya Allah di saya. situ? Apa kata-katanya di situ? Dialah Tuhanku yang sebenarnya, sesungguhnya. Dialah Al-Masih. Itu aja, Bu. Iya. Di mana? Dialah sesungguhnya Al-Masih. Di hatiku. Tadi kata kau Tuhan, sekarang Al-Masih. Coba tunjukin, tojak tuh biar kami tengok, biar aku hatiku. bacakan. Tunjukkan biar kami bacakan. Bu, Biar kami baca. ya kalau buka hati ya mati Ya. lah. Lu Kau bawa paham nggak Allah kata kau, hati? kau bawa Allah kau, mulut kau kau nyebut Allah, Loh, Loh, itu Tuhan Buka hati. kami, Tuhan kau Elohim, Ibu paham nggak di hati? Tuhan kami, Di hati. Tuhan kau Elohim, jangan kau sebut-sebut Tuhan kami. Ibu nggak paham sih maksud Ya saya. nggak Susah, apa, Bu, makanya ngomong sama kau buka datanya, kau buka datanya, kau Saya buka mau datanya. data, Bu. Buka dulu datanya kayak gini, buka data. Saya mau Coba nggak pakai buka data. hatimu buka, hati kau buka dulu. Cukup iman saja, Bu. Oh, cukup imani saja. Kata-katanya kayak gitu. Iya. Kata-katanya kayak gitu, cukup imani saja gitu. Di hatimu Apanya? nomor 1 Bu. kata-katanya cukup imani saja gitu. Iya. Yesus di hati. Iya, Paham nggak Yesus maksud di kata-kata saya? hatimu, tertulis di hatimu di nomor 1 kata-katanya Yesus di hatimu, tertulis di hatimu nomor 1 kata-katanya imani saja gitu. Iya. Ya bukan seperti itu maksud. Oh, bukan Ibu seperti kok ngomong nggak gitu loh, gini loh, Bu. bukan Yesus dicurutin itu, aja. Bu. Jangan diturut, bukan dicurutin. Dialah Tuhanku. Dialah Allahku yang sesungguhnya. Tertulisnya kayak gitu. Coba buka. Kami mau baca, coba. Buka lah Bang, biar kami baca. Masuk biar kami tengok paham apa baca kata ada di hati. 700 orang. Coba. Di hati Ibu ada siapa? Iya, Bu, Bu. coba dulu buka dulu. Bu, di hati buka Ibu ada dulu, siapa, kami Bu? mau baca. Buka dulu, Boleh buka. aku tanya nggak? Udah, buka dulu. Boleh Baru aku nanti tanya nanya. nggak, Bu? Boleh nanya. Buka dulu, buka. Waalaikum. Saya mau tertawa? mau bertanya, apakah Tuhan itu ada? Kalau ada, tunjukkan buktinya. Terima kasih. Ada, Tuhan itu ada. Buktinya saya. Langit dan bumi, teman-teman saya di bawah, itu buktinya kenapa? Tidak ada bukti langsung itu ketika kita melihat keajaiban dunia, kita berasumsi bahwa Tuhan itu yang menciptakan. Oke, ada. Iya, bunyi saya tanya jawab ya. Ya Allah kami ada, buktinya saya, teman-teman saya, bahkan langit dan bumi. Kalau di masa penciptaannya, Allah ini menciptakan langit dan bumi, ya kami tidak menyaksikan. Ya, kami tidak menyaksikan. Oke, sudah saya jawab. Pertanyaan saya sudah jawab. Saya tahu tujuan Anda. Pertanyaan saya, di mana tertulis Yesus adalah Tuhan? Dari tadi temanmu nggak bisa jawab. Saya seorang agnostik. Oh, seorang agnostik. Oh, tidak punya agama. Agama saya Kristen, tapi saya seorang agnostik. Agama Kristen pas ditanya di mana tertulis Yesus mengaku Tuhan, bilang aja tidak bisa membawa data. Kenapa agama Kristen? Giliran ditanya di mana tertulis, ada bilang ada agnostik. Oh, tukang pembohong kibul. Oh, silakan kau turun tukang pembohong. Ya, bilang aja tidak bisa bawa data, ya. Giliran ditanya agama Kristen, ditanya data agnostik, ditanya agama Kristen, diminta data agnostik, bilang aja kok nggak tahu datanya baru. Uten naik tadi ini pening gue. Woi, astagfirullahaladzim, woi, woi. Felix sama sore agama apa? Katolik, Bud. Katolik. Oh, Kristen. Agamaku Kristen, Bang. Oh. Pun. Loh, tadi di bawah ada typing katanya pernah syahadat. Katanya kamu udah pernah syahadat sama Bang Juma.
Hai Felix. Hai Felix. Oh dia nggak jawab, dia pernah sadat ya. Turunkan aja. Assalamualaikum Bunda. Oh, belum pernah gimana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agama apa? Islam Bunda. Waalaikumsalam ya Pak, mau ditanggapin. Yang tadi, yang agnostik, sebenarnya beliau itu sudah keluar sebenarnya dari Kristen sebenarnya Bunda. Itu Oh sebenarnya. dia bukan memang. Oh. Dia bukan. Bentar dulu, bentar. Selamat sore Yehuda, agama apa? Selamat sore, agama Kristen. Oke sebentar ya, silakan penyejuk kalbu. Sebenarnya sudah ada kesadaran kesadaran tentang Tuhan sebenarnya. Dia mengakui bahwa ada Tuhan, tetapi tidak bimbang dalam pemilihan Tuhannya itu sendiri. Mungkin dia bilang tadi terlahir dari Kristen dan di KTP-nya Kristen sementara ini. Sebenarnya satu langkah lagi sebenarnya. Dia menyangkal adanya Allah dan dia menyangkal adanya Tuhan. Tetapi dia... Nah itu bukan agnostik, itu ateis. Mana sih? Begini, dia menyangkal Tuhannya yang dipersepsikan sekarang dan mencari kebenaran Tuhan itu sendiri. Agnostik kan tidak bisa menggambarkan Tuhan. Iya, tidak bisa menggambarkan Tuhan. Dia menyangkal sekarang kepercayaan dia, Tuhannya sekarang. Artinya, kalau kita sadar itu la ilaha, baru sampai di situ Bunda. Ya tapi dia goblok banget. Tadi dia bertanya nih, apa buktinya Allah Tuhan itu ada? Ya adanya saya sama langit dan bumi dan adanya kau dan ada teman-teman saya. Di situ dia gak terima. Coba. Kesadaran spiritual orang seperti itu Bunda, baru sampai merasakan adanya Tuhan. Tuhan itu memang ada di dalam dirinya. Baru sampai di situ. Nah, dia untuk memuaskan rasa ingin tahunya tentang Tuhan, dia akan mencari keberadaan Tuhan. Saya bilang tadi, galau lah orang-orang agnostik itu tentang keberadaan Tuhan. Tetapi dia merasakan adanya Tuhan itu sendiri. Makanya dia bawa bukti konkretnya apa Tuhan. Lagi mencari-cari dia. Iya, tapi dia kalau lagi mencari-cari, kenapa dia nggak terima adanya Allah itu, adanya Tuhan, yaitu adanya saya dan adanya teman-teman di bawah. Ya, itulah dahaganya orang-orang seperti itu Bunda. Nah, dakwah yang kalau kita kan berdasarkan dalil dan mereka itu lebih menggunakan logika untuk membuktikan keberadaan Tuhannya. Kalau dia menggunakan logika, saya rasa dia tidak menggunakan logika. Saya rasa ya, karena ini kalau kita berpikir logika ya Bang ya, logika. Kalau dia berpikir logika, dia akan memandang langit. Dia akan memandang langit. Karena saya dulu seperti itu Bang. Saya musafir itu lama. Logika. Karena saya tidak memakai logika waktu itu, saya memakai perasaan. Makanya saya ingat kata kawan saya, jangan pernah kamu memakai perasaanmu tinggi sehingga kamu melupakan logikamu. Maka jangan pernah juga kamu memakai logikamu. Oji, ya Allah. Noise Ji, jangan pernah juga kamu memakai logikamu terlalu tinggi, kamu tidak akan berperasaan. Nah itu. Jadi harus seimbang logika dan perasaan. Kalau kita, saya dulu ya, saya memakai logika di saat saya melihat matahari. Mana? Matahari. Saya mengatakan kepada matahari, matahari ini tidak akan pernah mungkin ada, tidak akan pernah mungkin terbit kalau bukan tidak ada yang membuatnya. Siapa yang membuat matahari ini? Siapa yang membuat matahari ini? Itu saya. Kalau dia berpikir logika, tadi dia tidak menerima logika saya, gitu loh. Tidak menerima logika saya. Bang Bunda. Gitu. Jadi kesadaran spiritual itu mempunyai tingkat-tingkat Bunda. Pertamanya mereka melihat sesuatu yang hebat dari dirinya. Dia mengaku itulah Tuhan. Tuhan itu dalam artian super power dan bisa diterima akal untuk bisa dia berlindung. Itu. Logika tingkat kedua,
dia lebih kritis lagi. Misalnya dia melihat sesuatu yang menakjubkan, siapa kira-kira yang menciptakan itu? Itu kesadaran spiritual. Lebih meningkat lagi kesadaran spiritual, dia akan mencari referensi-referensi tentang Tuhan dan membuat perbandingan-perbandingan. Itu sudut pandang agnostis seperti itu. Banyak teman-teman saya yang berdiskusi seperti itu. Saya bilang, kamu bisa merasakan keberadaan dunia ini, dan apa pelajaran? Bisa nggak kamu bertadabur dengan dunia ini? Oke bang, oke, panjang sekali itu nanti bang ya. Intinya kalau menurut saya dia tidak memakai logika. Karena kalau orang memakai logika tidak seperti itu. Ya, karena kalau kita berlogika, sehabis dia berpikir tentang melihat langit ya, dia ngaca terhadap diri sendiri. Itulah wanita itu suka bercermin, mencerminkan kenapa wajahku seperti ini. Tidak akan mungkin mamaku yang membuat mukaku seperti ini. Kalau mamaku pasti dia bikin aku cantik sekali, ya itu. Jadi mohon maaf bang, sudah ada Kristen, mohon maaf ya, saya turun ya. Terima kasih itunya, terima kasih. Ya udah, Oji masih bangun. Teman-teman Muslim boleh naik, saya sudah kenyang. Bukan, saya bukan ada kenyang. Jaringan tes jaringan di mana? Saya Dabling, Ji turun dulu. Dabling, saya mau makan dari pagi, saya belum makan dan saya mau melakukan kewajiban saya. Ayo teman-teman Muslim boleh naik. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan yang Kristen. Teman Muslim boleh naik. Teman-teman saya yang Muslim, ya. Oke ya. Bentar ya Bang Yehuda. Oke, sambil menunggu teman Muslim ya, saya kasih tahu masalah logika ya. Logika, jika kamu ingin mencari tahu tentang keberadaan Allah, keberadaan Tuhan, Sang Pemilik, kamu tinggal menatap langit, lihat matahari. Matahari itu tidak akan terbit, tidak akan berproses kalau tidak diciptakan oleh Allah. Ya kan? Pandang matahari itu. Ya, kau yang agnostik, kalau atau kau ateis, kau pandang matahari itu. Dia tidak akan bisa terang berderai. Gak mungkin kuasamu. Kau siapa baluap? Gak mungkin kuasa orang tuamu. Kau siapa baluap? Gak mungkin astronot. Gak mungkin. Sehebat apa astronot itu membuat matahari? Pasti ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakan? Ya pasti Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Ya, jangan kau pungkirin itu. Paham di situ ya? Gak usah ini, aduh ya Allah, gak usah tolol-tolol kali lah. Ya kan? Pinter lah kalian sikit, ya kan? Itu. Ya silakan. Iya Bang Yehuda silakan bertanya sambil nunggu teman saya yang lain. Apa yang mau ditanya? Gini, tentang aku menanggapi tentang pernyataan Bunda tadi. Kalau itu yang Bunda tawarkan, artinya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, itu di ajaran Alkitab ataupun di ajaran lain itu bukan ada. Buat bang jangan Anda mendengar, maka dia dengarnya itu bukan buat Kristen bang, itu buat yang tidak percaya dengan Tuhan. Iya benar-benar, maksudku begini Bun. Jadi kan kalau kayak aku lah pribadi Bun ya kan, artinya kan aku Kristen, aku percaya dengan ajaran yang ku anut sekarang. Tapi kan kalau Bunda artinya ada yang Bunda mau tawarkan tentang Muslim, ya kan, tawarkanlah kepadaku, artinya supaya aku bisa menerima hidayah. Itu yang perlu Bunda. Jangan Bunda itu seolah-olah merendahkan. Jangan, ajari kami supaya kami mengerti. Kalau memang ada di sana tawaran, artinya jaminan lebih daripada yang apa yang kami mengerti dalam Alkitab kami, apa yang kami pahami sekarang ini, ya mungkin kami bisa menerima syahadat apa? Nah gitu dia. Itu yang perlu Bunda tawarkan. Jangan Bunda. Oke, selesai. Oke, saya selesai. Oke. Saya tidak menawarkan supaya kamu masuk Islam. Ngapain saya tawarkan kamu Islam? Gak penting sama saya. Ya, saya begitu juga dengan teman-teman ya. Sebentar, izin Bunda. Tidak, izin Bunda. Saya selesaikan. Saya selesaikan. Bukan berarti maksud saya begini Bunda. Bukan maksud saya. Kamu bilang saya merendahkan. Bukan. Sebentar Bunda. Janganlah kita berdebat dulu. Sebentar Bunda. Begini Bunda. Bukan berarti maksudku Bunda itu. Bukan maksudku berarti Bunda itu mari masuk Islam, bukan begitu. Tapi artinya kan begini Bunda, bagi saya yang seorang Kristen yang wawasannya dalam keislaman pun ataupun dalam kekristenan pun saya sebelum begitu mengerti banyak. Tapi kalau artinya Bunda memaparkan pengajaran Islam itu begini,
ada damai di sana, ada jaminan di sana. Jadi kan saya, iya tertarik. Gitu dia Bunda. Itu yang saya maksud, bukan berarti mari masuk Kristen. Bukan begitu maksud saya. Udah saya tanggapin ya. Itu yang saya maksud. Oke, itu yang kamu maksud. Oke. Saya tidak perlu mengatakan agama saya begini begitu kepada kamu, kepada kalian, tidak perlu. Tidak perlu. Agama Islam begini tidak perlu. Tidak. Buat apa saya? Oke? Buat apa saya? Saya di sini berdiskusi agama, yaitu menceritakan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran ini. Dadah. Oke? Kebenaran ini bagaimana? Satu pertanyaan. Di mana tertulis Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Itu aja. Selesai. Udah. Saya nggak perlu mengatakan agama saya begini, bukan sebentar. begini. Iya, bentar Bun. Inilah Bunda ini pun kayak mana lah aku bisa percaya. Iya, kamu. Begini Bun, sebentar. Ibu Bunda kasih dulu. Tadi kau ngomong panjang lebar, saya nggak ini, giliran aku ngomong kok jadi panas. Enggak, bukan panas loh Bun. Aku nggak suka aku pilih orang yang nggak mau mengasih ruang menerima orang dulu. Begini maksudku. Dari tadi kau kasih Sebentar Bun. Sebentar Bun, aku nggak bilang, aku menghormati, makanya aku masuk di sini, aku mau naik itu, aku banyak yang mau belajar di sini, begitu ya. Tapi kalau Bunda mau ngajarkan orang Kristen dari Alkitabnya, itu Bunda sama dengan bohong, karena orang itu udah paham di dalam Alkitabnya. Ajarilah, contohnya paparkan ajaran tentang ajaran Anda. Kalau kau paham dengan bibirmu, gak usah panjang lebar. Tadi ku biarkan ngomong panjang lebar, kok nggak ada juga makna yang kau. Kalau memang kau lebih paham, sebutkan satu ayat mengatakan Yesus Tuhan, udah selesai. Kalau kau paham, makin diberi ruang kok makin ini kau. Ayo udah, kalau paham, ayo. Kalau kau memang paham, lebih paham dari bibirmu, sebutkan satu ayat yang mengatakan dirimu adalah Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Di mana? Ayo. Ya udah. Nah, giliran tanya kok nggak bisa jawab. Ya udah. Nggak bisa. Ya jawab. Iya jawab. Di sana, coba bilang dulu. Di mana tertulis Yesus mengatakan dia Tuhan? Dengar dulu. Kayak gini lah Bunda ini nggak mau dengar dulu. Dari tadi banyak kali gaya kau, kayak gak tahu aja aku gaya-gaya kayak kalian ini. Sebutkan aja datanya, gak usah banyak cerita kau berdua. Udah, mana datanya? Nggak ada dibilangnya akulah Tuhan, nggak ada. Ya udah. Nggak ada dibilang seperti itu. Oke. Gini, kayak mana Bunda percaya sama Muhammad? Kayak mana? Dibilangnya rupanya bahwa dia adalah Tuhan. Tidak. Kau jangan fitnah. Sejak kapan Nabi Muhammad mengaku dirinya Tuhan? Mana data? Itu begitu dia. Begitu dia maksudku. Kau jangan fitnah. Aku kalau fitnah gue suka. Mana data? Di mana data Nabi Muhammad pernah mengatakan dia Tuhan? Mana datanya? Gak aku kejar kau. Enggak ada gitu bilang kan? Enggak. Kau jangan fitnah kau berdua. Teriak kau. Enggak. Enggak ada aku bilang kayak gitu. Mana data? Enggak ada maksudku. Mana data Nabi Muhammad pernah mengaku Tuhan? Coba mana? Enggak ada aku bilang Muhammad Tadi kau mengatakan tadi kau mengatakan bukan itu yang ini disaksikan 600 lebih ya. Mana enggak bodoh dia. Mana? Baluap udah turun lah kau ganti pemain. Baluap. Mau fitnah dia. Sejak kapan Nabi Muhammad pernah mengaku dirinya Tuhan? Baluap. Ketemu lagi kita dengan Pak Pendeta Ersan Maduru. Ini semalam lagi. Pak Ersan, how are you? Apa kabar? Baik, kabarnya. Ini letak dulu ya. Hey. Iya tahu. Iya tahu. Cepetan sini dulu HP-nya, pinjam. Oke, silakan Pak Ersan. Oke, gimana kabar Pak Ersa hari ini? Jangan lupa siapkan kopi, siapkan smoking, dan nikmatilah sambil menyantai sore hari ini. Begitulah. Baik itu, puji Tuhan baik kabarnya. Nah, baru pulang dari mana? Dari kantor. Kantor mana? Kantor gubernur apa kantor dapur? Saya Lah aku guru bahasa Indonesia, buat kalian susah kali kalian patahkan omongan aku.
Cemana? Ini guru lawan guru ini ceritanya. Oke, kita ambil buku ya. Guru bahasa Indonesia. Aku guru bahasa Indonesia buat kalian. Aku guru biologi tuh. Jadi Oh, nanti guru biologi. Oke. yang berhubungan- Ayo, ini guru sama guru guys. Guru biologi melawan guru bahasa Indonesia Oten. Oke. Gimana pulpen kue? Oke. Apa Oke, yang kita main guru. Pak Guru, yang ini apa namanya? Yang mana? Nah, oke. Tadi pertanyaan itu sih sudah sering berulang-ulang. Maka sudah pernah aku jawab. Yang ditanya dengan Yehuda tadi itu, di mana Yesus mengatakan Tuhan? Yohanes 13 ayat 13 sampai 14 itu udah pernah aku Kau jawab. mengatakan aku guru dan Tuhan, katamu itu benar. Itu Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan. Aku bacakan. Ini Iya Pak, iya benar. Itu original teksnya itu Tuhan, bukan? Aku baca Alkitab ya. Ini kan Iya, cerita baca. waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nih, langsung ke ayat 13-14 ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, kata Tuhan, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nih, jadi muridnya bertanya kepada Tuhan nih. Kalau ada orang nanti yang bertanya, nah, jadi jawab Tuhan di sini kan, ini langsung Tuhan Yesus loh yang menjawab pada waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Lalu ayat 14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakiku. Ini artinya Oke. Nah, Bapak itu guru kan Pak? Oke, udah. Bapak guru kan, guru biologi, saya guru bahasa Indonesia. Buat Bapak. Pak, kalau kita kembali ke original teks, tidak Tuhan, tapi Tuhan. Ya Pak ya? Sama-sama guru kan Pak? Tuhan. Ya, saya kan- Bapak jangan berbohong. Ingat, guru dilarang berbohong untuk murid-murid yang ada di bawah. Murid kita di sini 650 lebih di bawah. Murid saya dan murid Bapak. Oke? Betul, Bu Guru. Oke. Coba aku gimana caranya supaya aku bisa balik kamera? Itu kan itu Alkitab yang saya pegang. Loh kan aku berpegang kepada Alkitabku dong. Masa aku Oke, berpegang- original sekali lagi saya katakan di original teks kata Tuhan itu Tuhan dipakai oleh kalian LAI Lembaga Alkitab Indonesia menulis kata Tuhan. Tapi kalau kita kembali ke original teks itu kurios Tuhan. Ya Pak ya, jangan berbohong, oke? Jangan berbohong. Pokoknya saya pakai Alkitab kami terbitan LAI, artinya itu kan terbitan LAI itu sudah bisa dipertanggungjawabkan Bu Guru. Oke Pak Guru. Oke. Iya. Yesus Gimana? itu adalah Tuhan. Berarti Tuhan sang anak Bapa. Sang Elohim. Iya. Oke, kalau Anda mengatakan Yesus adalah sang Elohim dan Bapak memakai ini, Bapak jangan ini ya, harus konsisten ya. Oke, lalu tertulis di dalam Yohanes 17 nomor 3 Pak, Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes berapa? Yohanes 17 nomor 3 Pak. Bagaimana Pak? Bentar aku buka. Yohanes. Sama-sama guru kami nih, guru biologi, guru bahasa Indonesia Oten. Yohanes 17 ya itu ya. Iya, nomor 3 Pak Guru. Apa guru yang ini apa namanya? Nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apa masalahnya di sini? Tadi Bapak mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Sementara Yesus mengatakan mengenal Engkau satu-satunya Allah. Dan Yesus adalah utusan. Gimana dong Pak? Nah, berarti itu belum mengenal, belum memahami Tritunggal itu. Oh, Artinya kalau udah begini Tritunggal ya Pak ya.
Belum, artinya Yesus itu Kalau udah ketabo aja ya Allah. Kalau ini namanya Tritunggal. Nah, itu kan tidak mengerti. Artinya konsepnya Oke. di situ. Konsepnya di situ. Oke, Artinya sebutkanlah Pak Tritunggal itu bagaimana Pak Tritunggal? pada waktu Allah mengutus firman-Nya kemanusiaannya itu berupa Yesus selama 33 tahun di manusia. Dia kan ya seperti kerja manusia, tapi rohnya itu tetap. Dia hanya Ini. sebagai manusia. Oke, Bapak ini biologi ya Pak. Saya paham tentang biologi. Oke, biologi. Kalau saya juga mau ngetes Bapak seorang guru biologi. Seorang biologi, Ibu Pak guru biologi mengatakan bahwa Yesus ada Allah Bapak Elohim mengutus Yesus yaitu manusia. Pertanyaan saya, Tritunggal. Elohim mengutus Yesus. Mengutus Yesus menjadi manusia. Itu Yesus Elohim itu sendiri atau orang lain? Yang diutusnya itu ya memang firman-Nya. Firman. Dia Oke. berinkarnasi ya, firman-Nya. Oke. Firman apa Pak? Firman. Definisi firman apa? Ya dia firman, ya kemanusiaan Yesus tadi itu. berupa Definisi firman-Nya. firman Pak. Definisi firman. Ya firman itu kan dia memang berita tentang keselamatan. Definisi firman. Definisi firman perkataan ya Pak ya. Berita atau perkataan tentang keselamatan Oke. itu kan firman. Oke. Definisi firman perkataan saya catat, saya guru ya Pak. Udah pernah definisi firman perkataan, oke. Allah Bapa Elohim itu berfirman, hai firman, keluarlah menjadi manusia yaitu Yesus. Jadilah Yesus ini Pak Yesus. Itu Allah itu tetap atau Allah tetap berada di tempatnya atau sudah berubah menjadi Yesus? Oh, salah konsep itu. Salah konsepnya. Salah konsep. Jadi konsepnya gimana Pak? Itu harus tahu dulu bahwa memang hubungan manusia mulai dari Adam kan sudah jatuh ke dalam dosa ini. Jatuh ke dalam dosa. Jangan jauh Pak, jangan jauh Pak. Adam ke Yesus jauh. Weh, jangan mundur, maju. Jangan mundur, maju Pak. Kenapa dia sampai turun ke bumi? Jangan mundur Pak, maju Pak Guru. Yang ini apa namanya? Ada lagi yang bisa menyelamatkan manusia karena memang Segini dah Pak ya, aku jadi sebelum Bapak melebar ya. Bapak seorang biologi kan Pak? Dengar Pak, seorang biologi ya, biologi. Itu biologi sama dengan fisika ya, IPA ya, IPA biologi fisika. Biologi tentang masalah biologis ya, yaitu bagaimana kita mengenai tentang metamorfosis kata segala macam ya. Biologi Pak. Kalau Bapak dalam berhubungan suami istri, biologi, hubungan suami istri Pak, ini hubungan suami istri. Jika si istri mengandung ini Pak, istri ini mengandung. Nah, yang dikandung dalam istri itu, yang dikandung dalam seorang istri itu adalah darah, yaitu sperma. Sperma ini berasal dari mana? Bapak akan mengatakan berasal dari, kalau kita mengambil biologis, berasal dari si bapak. Biologis, karena itu kita ngambil biologi, berasal dari si bapak. Bapak guru lu, ya biologis ya, berasal dari bapak. Tapi bapak tidak mempelajarin, ya biologis ini memang datang dari si laki-laki, tapi belajar nggak bapak tentang kemanusiaan, yaitu kemanusiaan siapa yang menciptakan daripada ini sperma ini. Sperma ini tidak akan datang kesendirinya dari seorang manusia kalau tidak ada yang melakukan, bukan melakukan dalam perzinahan, berhubungan, bukan. Paham ya Pak ya? Udah. Jadi Pak, jangan Bapak mengambil contoh Allah menjadi manusia, yaitu dikandung si Maria. Kalau Anda mengatakan Maria mengandung Allah Elohim, ya Elohim, seharusnya Bapak berpikir kalau kalau Maria mengandung Elohim, seharusnya Bapak berpikir, apa mungkin seorang Elohim menjadi manusia hanya untuk menebus Anda? Sama seperti dalam hubungan suami istri, apa mungkin sperma ini ada kalau tidak ada yang membuat daripada sperma itu? Berpikir, tidak akan mungkin seorang Maria mengandung seorang Elohim, padahal dia yang menciptakan si Maria. Begitu juga dengan sperma Pak. Sperma ini bukan si laki-laki ini yang berbuat, atas
balas hubungan suami istri, maka terjadilah sperma itu. Tidak, tapi ada unsur dari yang membuat sperma ini. Siapa? Dia adalah Sang Pencipta. Begitu juga Pak, dalam hal mengandung, Maria tidak akan mengandung seorang Elohim, Pak. Paham ya Pak guru biologi? Oke, silakan narasi Bapak. Oke. Itulah bedanya kelahiran Yesus dengan manusia biasa. Langsung malaikat berkata kepada Maria, Maria jangan takut. Bayi yang kau kandung itu adalah dari Roh Kudus, bukan hasil pertemuan antara sperma dengan sel telur. Itu yang itu nggak tahu. Ada ayatnya. Malaikat langsung berkata, Maria, jangan kamu takut, sebab bayi yang kamu kandung itu berasal dari Roh Kudus. Nah, itulah bedanya. Beda manusianya Yesus dengan manusia biasa itu. Nah, beda. Tidak hasil persetubuhan. Oh, enggak hasil persetubuhan. Nah, itu. Jadi tidak secara biologi seperti biasa, itu Kung. Nah, Oke, itu. Pak Guru, yang ini apa? Oke, Pak Guru tadi mengatakan, terima kasih. Pak Guru tadi mengatakan, dia itu diri Gabriel datang, yaitu mengatakan kepada Maria bahwa dia akan seorang mengandung, karena dikandung oleh Maria bukan adalah manusia biasa. Iya, memang bukan manusia biasa, karena dia akan dijadikan rasul, karena dia akan menjadi rasul di muka bumi. Iya, oke Pak. Gabriel ini hanya seorang malaikat. Seorang malaikat dia datang, tunggu untuk menyampaikan firman. Dia menyampaikan firman, dia tidak harus lahir dari rahim seorang wanita. Ya, dia tidak perlu lahir dari rahim seorang wanita. Cukup dia datang. Kenapa itu yang mengaku sementara itu di Yesaya sudah dibuatkan jauh ratusan tahun sebelum lahir. Yesaya sudah membuatkan. Pak, jangan pernah membahas Yesus di perjanjian lama ya Pak ya. Jangan pernah membahas Yesus di perjanjian lama. Karena di Yesaya Yesus belum lahir. Jangan pernah. Kalau Bapak lari ke Yesaya, kita lari. Ratapan, Jehekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakul, Jepaya, Hagai, Zakaria, Meleaki. Ada 15 Pak. Masih 15 nabi yang akan dipelajarin. Jangan lari Pak, saya hafal Pak. Hafal saya. Udah. Itu hanya hafal judul-judulnya. Itu enggak hafal isinya. Buktinya itu enggak tahu. Di Yesaya sekali lagi saya katakan ya Pak ya. Sekali lagi saya katakan, jangan membawa Yesus. Karena di Yesaya Yesus belum lahir, ya. Kalau Anda membawa itu ke situ, Anda akan kena sendiri, ya. Sekali lagi saya katakan, jangan membawa ya, karena Yesus ada di zaman perjanjian baru, bukan di perjanjian lama. Bisa aku ngomong. Silakan. Tadi kan aku bilang nubuatan itu kan artinya belum terjadi, tapi sudah dibuatkan ratusan tahun. Ini dengar aku baca ya. Yesaya 7 ayat 14. Sesungguhnya seorang perempuan muda kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamakan dia Immanuel. Itu di Yesaya. Sebelum Yesus dilahirkan menjelma menjadi manusia, sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi. Pak, Immanuel itu siapa, Pak? Hah? Immanuel itu siapa? Nah, nggak mengerti. Immanuel itu ya Tuhan Yesus, Allah yang mau. Immanuel Tuhan Yesus. Astagfirullahaladzim. Oke lah. Ustaz Alif silakan. Ustaz Alif, aku mau melakukan kewajibanku sekalian, aku mau makan dari pagi, aku belum makan. Silakan. Immanuel Ustaz Alif. Dia ini dengar. Immanuel Ustaz Alif. Saya nyimak Pak Pendeta Erson, silakan sampaikan dulu, saya gabung. Saya guru, jangan bilang pendeta saya guru. Enggak, maksudku tadi itu ini enggak mengerti. Memang di Yesaya banyak sudah nubuatan tentang kelahiran Yesus. Kan tentang nubuatan artinya belum lahir, sudah dinubuatkan ratusan tahun. Kubacakan di Yesaya 7 ayat 14. Berkata, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dia ini artinya Tuhan Immanuel. Immanuel ini bagi kami artinya apa? Tuhan beserta kita.
Nah, kenapa kok jadi dia yang lebih paham sementara ayat artinya ayat-ayat kami memang ada. Jadi artinya Yesus ini sebelum perjanjian baru sudah dinubuatkan ratusan tahun. Gitu. Oke, ya. Yang dikandung berarti melalui nubuatan Yesaya yang akan lahir itu adalah seorang manusia ya Pak ya? Ya. Iya, bukan Tuhan Allah berarti kan? berinkarnasi menjadi manusia. Jangan dilarikan kemana-mana. Yang dinubuatkan Oke, oleh Ustadz Alim, sebentar dulu. Saya tanya dulu si Cinta. Bentar, Salib. Saya berusaha sama si Cinta. Kamu bilang saya kabur ya? Kenapa? Kabur mau kemana? Saya memang mau makan. Saya mau dari pagi. Kenapa? Ayo, sekarang giliran kita berdua. Ayo, silakan Cinta. Kamu denomnya apa? Kamu bilang saya kabur kan? Silakan. Ayo, kamu denomnya apa? Jangan ngegas itu. Enggak. Kamu mengatakan saya kabur. Ayo Cinta sekarang. Ya. Dia ngatain aku kabur. Ya dia yang kabur. Santai aja. Dia ngatain aku kabur. Giliran ku tantang dia malah kabur. Oten ngatain aku kabur. Giliran aku nantang malah dia kabur. Jangan kau nantang hot, siap? Oh, ngatain aku kabur, ku tantang balik kok kabur. Balua. Aduh, astagfirullahaladzim. Osnya mau Baru keluar, sudah lama aku nggak dengar baluap ini. Balua. Oke, kembali. Ya, kalau merujuk kepada nubuatan Nabi sebelumnya itu fix, Pak. Yang sedang kita bahas adalah seorang anak manusia dan seorang nabi. Ya, bukan Tuhan kalau gitu. Bahkan digenapi di kitab Anda, Pak. Nah, ini menarik di sini, Pak, yang kita bahas. Lukas 1:31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi yang dikandung itu seorang anak laki-laki dan namanya Yesus. Iya. Betul kan, Pak? Betul, nggak ada yang salah di situ. Betul. Nggak ada yang salah. Oke, berarti memang yang dikandung itu manusia, seorang anak laki-laki. Betul. Nah, jadi seorang anak laki-laki ini namanya Yesus atau Immanuel, Pak? Dia banyak istilah-istilah tentang Yesus. Dia Immanuel. Banyak istilah-istilah tentang Yesus. Jadi kalian jangan salah, Immanuel ini ada orang lain lagi. Itu adalah istilah Immanuel. Artinya Tuhan beserta kita. Oke, baik. Ya, saya bantu. Di Matius 1:23 di situ dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Jadi sebenarnya Yesus itu dinamanya Immanuel atau Yesus? Arti Immanuel itu tahu lah, Pak. Yesus Tuhan beserta menyertai kita. Tuhan beserta kita. Tuhan menyertai kita. Iya. Jangan diplesetkan itu Yesus, artinya itu Yesus inilah yang menyertai kehidupan manusia. Kami yang percaya ini. Diberi nama. Tadi kan Anda ke Yesaya, Pak. Di Yesaya dikatakan diberi nama Immanuel. Lalu di perjanjian baru di Matius 1:23 ya diberi nama juga Immanuel. Nah, sekarang Pak, nama Immanuel itu kapan Yesus dipanggil dengan nama Immanuel? Coba di mana di perjanjian baru? Loh, maka tadi sudah sejak kelahirannya dia sudah malaikat sendiri yang berkata, anak yang kamu kandung itu dari Roh Kudus. Berilah ia nama, dia akan disebut Immanuel, artinya Tuhan beserta kita. Artinya tidak ada yang salah di situ, Pak. Enggak usah itu bukan disebut dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Jadi diberi nama Immanuel. Betul, nah, artinya itu di mana Tuhan coba? Kenapa disebut Immanuel? Tuhan beserta. Itu artinya, Pak. Itu artinya sekarang kapan Yesus dipanggil Immanuel, Pak? Dengar, pada waktu dia disebut Pak, artinya setelah dia lahir, dialah yang memang Immanuel yang akan bersama-sama dengan kita di bumi ini. Itu semenjak dia berinkarnasi menjadi manusia. Aduh, nggak usah diperdebatkan Immanuel itu, nggak ada masalah di situ.
Yo, Nggak masalah kan diberi nama. Nah, sekarang dia dinamai Yesus, benar atau enggak? Nanti kalau kusebutkan istilah-istilah lain bingung lagi kamu nanti. Yesus itu banyak dia disebut sebagai Mesias, dia disebut sebagai guru, dia disebut sebagai Immanuel. Ada banyak julukan-julukan. Jadi Ya iya, mana? Di mana Yesus disebut Immanuel? Pertanyaan saya di mana, Pak? Maka kamu sendiri yang baca tadi. Lah itu Yesus belum lahir, Pak. Kan Anda bilang Yesus disebut Immanuel. Ya di mana Yesus disebut Immanuel itu di mana? Itu pertanyaan saya, Pak. Yang sudah kamu baca tadi bukan berarti dia artinya namanya si Immanuel, enggak. Dia Lah artinya itu nama, itu disebut loh, Pak. Mereka Iya. akan menamakan dia, Iya. Dia Immanuel, artinya Immanuel itu artinya dia yang bersama-sama dengan manusia setelah dia lahir. Itu artinya bersama, menyertai kita. Nah, itu nggak usah artinya kalau- Immanuel, Pak. Itu Nggak usah artinya pleset. Immanuel. Nama Immanuel Iya, itu betul. kapan? Kata Anda Yesus banyak namanya. Nah, salah satunya adalah sesuai dengan malaikat yang berkata datang kepada seorang darah. Di situ diberi nama Immanuel, bukan Yesus. Iya, Kalau di Matius, Yesus yang adalah Immanuel. Tadi sudah aku baca di Yesaya. Tadi sudah aku baca. Dibuka lagi. Tadi sudah aku bacakan. Ya, sudah aku bacakan tadi. nah Dialah kapan Yesus Yesus dipanggil yang- dengan nama Immanuel, Pak? Immanuel itu kan itu sebuah istilah untuk Yesus, artinya Yesus inilah yang menyertai hidup kami orang Kristen ini. Jadi bukan Kan artinya seorang anak Immanuel. laki-laki, Pak. Seorang anak laki-laki. Bapak ini gimana sih, kok kayak nggak paham? Nih, saya bantu lagi ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang Iya, artinya Allah menyertai kita. Beserta kita. Iya. Yesus Iya. itulah yang disebut Allah beserta kita yang turun ke bumi ini. Makanya disebut Allah beserta kita turun ke bumi bersama dengan orang-orang yang percaya kepada Dia. Itu artinya di situ, Mas. Oh, Nah, Mas. jadi Yesus itu adalah Allah, maksud Bapak? Iya, memang Allah. Lah, berarti seorang anak laki-laki ini adalah Allah gitu? Betul, dia yang Theos. memang menjelma, berinkarnasi menjadi manusia untuk Loh, kok menebus inkarnasi? dosa-dosa. Di sini nggak ada inkarnasi. Lain ayatnya Seorang lagi, saya- darah akan Yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berarti Saya- laki-laki, seorang anak laki-laki yang lahir dari seorang darah ini adalah Theos. Oke, dengar dulu. Maksud saya, ada lagi ayat mengenai kenapa Yesus turun ke bumi, kan ada tujuannya untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, dari kutukan dosa, dari maut. Makanya tidak ada manusia yang akan bisa menyelamatkan bagaimanapun baiknya. Akhirnya Tuhan itu yang harus turun menjelma inkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus selama 33 tahun, bro. Ya, berarti Bukan dia berarti. dipanggil nama Immanuel nggak ada ya, Pak ya? Iya, di dalam kehidupannya gak pernah dipanggil oh Immanuel yang Oh enggak ya lah. udah, itu loh maksudnya. Dari tadi kita biar nggak debat lama-lama. Makanya tadi aku Memang bilang nggak itu ada. artinya Immanuel itu Allah beserta kita. Artinya pada saat waktu dia lahir Allah bersama dengan manusia yang sudah turun ke bumi. Itu artinya itu. Loh, gimana sih Bapak ini? Di sini bukan Allah yang turun ke bumi, seorang anak laki-laki. Nah, disitulah kamu nggak mengerti. Harus kamu mengerti Kok nggak ngerti? Tritunggal. Konsep Tritunggal. Lah, ke Tritunggal lagi. Kemanusiaan. Pak, dalam ayatnya, Oke, saya pelan-pelan Pak Erson. Merujuk kepada Matius 1:23, yang dikandung dan dilahirkan oleh Maria itu siapa Ya. di situ? Sesuai dengan ayat. Yang dikandung dari Maria Yesus lah, yang memangnya dikandungnya. Seorang anak laki-laki atau bukan? Iya, betul. Nah, seorang anak laki-laki ini berarti manusia, betul Pak? Iya, makanya turun. Makanya ada yang turun. Iya, menjadi berarti manusia. yang dikandung oleh Maria itu adalah manusia, betul Pak?
Betul. Kemanusiaannya Ya, betul. yang diutus, yang inkarnasi tadi. Gimana Firman-Nya. inkarnasi? Di sini nggak ada inkarnasi. Ayat lain lagi, bukan hanya satu ayat itu, nah bro. Kita kan hanya menjelaskan. Di mana inkarnasi? Coba di mana di sini? Matius sama Lukas di mana sedang ada inkarnasi? Nggak ada. Cari tentang kelahiran Tuhan. Bentar, aku lagi ini loh, Chris. Kenapa? Nanti Jumat lagi. Ya. Jumat lagi. Jumat. Ada di kelahiran nanti di apa di. Lah ini di kelahirannya. Nih ya, saya bantu baca nih. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumahnya, ia berkata, "Assalamualaikum Maria." "Waalaikumsalam."